Aloha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mohon izin memperkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 8 orang, diantaranya ada Dava Farhan Fauzan, Muhammad Alwan Mubarak, Muhammad Yasar Syawaludin Ganda, Naufal Ahmad Sidik, Rifki Maulana Ramadan, Rizal Febriansyah, Siti Ismayanti, dan Yuri Ayu Andani. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu semiotika faunal. Semiotika faunal atau disebut zoosemiotik merupakan semiotik yang secara khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh binatang. Pada umumnya, fauna menghasilkan tanda-tanda tertentu sebagai cara untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Tetapi, ada juga tanda-tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Teori Ferdinand de Saussure adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda, dan setiap tanda tersusun atas dua bagian, yaitu signifier atau penanda dan signified atau petanda. Penanda diartikan sebagai sebuah ide atau sesuatu yang bermakna, sedangkan petanda merupakan gambaran mental, pikiran, atau konsep. Jadi, petanda merupakan sebuah aspek mental dari bahasa. Baik, kita saksikan bersama-sama berikut beberapa contoh semiotika faunal yang terdapat di lingkungan sekitar. Baik, saya akan menjelaskan dua contoh semiotika faunal. Yang pertama ada owa Jawa. Owa Jawa merupakan jenis primata yang dilindungi dari famili Hylobatidae dan populasinya terancam punah. Memiliki nama latin Hylobates moloch, owa Jawa tidak memiliki ekor, tapi memiliki lengan yang panjang dibandingkan panjang tubuhnya sendiri. Dan habitatnya tersebar di Pulau Jawa. Namanya juga owa Jawa. Nah, owa Jawa ini tinggal di atas dahan-dahan tinggi pepohonan. Habitatnya tersebar di Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang merupakan daerah hutan hujan tropis. Mereka hidup berkelompok dan bergerak menyusuri kanopi hutan dengan cara berayun, memanjat dari satu pohon ke pohon yang lain. Biasanya, owa Jawa jantan dan betina akan mengeluarkan suara seperti nyanyian keras dan melengking. Mari kita saksikan video berikut. Nah, teriakan tersebut dapat menandakan yang pertama akan terbitnya fajar, yang kedua suara tersebut merupakan komunikasi antara owa Jawa yang satu dengan owa Jawa yang lainnya. Selain itu, owa Jawa akan mengeluarkan suaranya untuk mengumandangkan daerah teritorinya. Baik, contoh yang kedua ialah elang ular bido. Elang ular bido atau yang dikenal dengan Crested Serpent Eagle memiliki nama latin Spilornis chila. Elang ular bido merupakan salah satu burung pemangsa. Posisinya dalam piramida rantai makanan ialah predator utama. Elang ular bido tidak hanya dijumpai di Indonesia atau di Pulau Jawa saja, melainkan di beberapa negara, di antaranya India, Cina, Palawan, Sunda Besar, serta Asia Tenggara. Elang ular bido memiliki ciri dengan suara yang nyaring, melengking, dan sangat keras. Baik, berikut video elang ular bido di dalam kandang yang sedang menjalani proses rehabilitasi yang nantinya akan dilepas liarkan. Dikeluarkan tersebut dapat berupa pertanda, ialah salah satunya ketika elang ular bido melihat mangsanya di depan mata, dan ketika elang ular bido melihat atau mendengar elang ular bido lain di sekitarnya. Baik, Kedua video tersebut merupakan beberapa contoh dari semiotik fauna. Yang pertama yang memperlihatkan sugar glider yang sedang mengeluarkan suara. Di kalangan para pecinta sugar glider, suara tersebut dikenal sebagai craving, yang memiliki makna sugar glider tersebut sedang merasa terancam oleh sesuatu yang tidak ia kenali. Dan ketika ia sudah mengenali sesuatu tersebut,
maka ia tidak akan mengeluarkan suara seperti itu. Dan video yang kedua yakni video merpati yang sedang mengeluarkan suara atau nyanyian. Bukan tanpa makna. Menurut studi yang dilakukan di University of Minnesota, ketika burung jantan mengeluarkan suara, itu artinya ia sedang berusaha mempertahankan teritorinya. Dan ketika dalam usaha tersebut ada betina yang mengikutinya, maka ia akan semakin diakui kekuatannya. Berikut penjelasan dari saya. Sekarang saya akan memberikan nih contoh-contoh ataupun contoh dari semiotika faunal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari nih ya. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Untuk yang pertama kita ke sini dulu nih. Ini merupakan tempat atau sarang laba-laba ya. Tempat bermukimnya laba-laba seperti itu. Jadi jika di rumah teman-teman terdapat sarang laba-laba, itu merupakan tanda bahwa rumah teman-teman itu jangan dibersihkan. Nah ini bagian gudang ya, mohon maaf. Bagian gudang rumah saya yang memang selama sebulan belum dibersihkan seperti itu. Jadi ini nih tanda-tanda bahwa ada laba-laba di sini, itu karena rumah teman-teman itu belum dibersihkan seperti itu. Nah kayak gitu. Ini untuk contoh yang pertama ya. Sekarang kita ke contoh kedua nih teman-teman. Di sini ada kucing yang lagi tidur anteng nih. Kucing ini kalau tidur pulas, itu tandanya dia tuh lagi kenyang gitu. Kenyang karena dia satu mungkin udah makan dan minum banyak tadi. Jadi diibaratkan kucing ini sudah tidur dengan tenang gitu. Jadi tidur pulas karena perutnya sudah terisi dengan penuh gitu. Seperti itu ya. Ini merupakan contoh yang kedua seperti itu teman. Keistimewaan dari derik jangkrik. Jangkrik berderik menandakan jangkrik tersebut sedang menjaga wilayahnya, sedang menarik perhatian betina, dan bertarung sesama jantan untuk memperebutkan wilayah. Dari suara derik jangkrik juga bisa membantu kita untuk mengetahui perubahan suhu yang ada di sekitar kita. Ketika musim panas atau musim kemarau yang suhunya lebih tinggi, reaksi kimia pada tubuh jangkrik lebih cepat terjadi, sehingga sering terdengar suara jangkrik. Apabila derik jangkrik semakin sering terdengar, menandakan perubahan suhu sedang terjadi di lingkungan kita. Selanjutnya, ada serangga air. Yang satu ini berbentuk seperti laba-laba. Ya, anggang-anggang. Anggang-anggang hidup di sungai yang bisa dibilang arusnya tidak terlalu deras. Anggang-anggang dimanfaatkan sebagai bioindikator pencemaran organik. Serangga ini dapat mendeteksi perubahan kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk bila terjadinya suatu pencemaran. Salah satunya limbah deterjen. Jadi, bila ada anggang-anggang di sungai, menandakan air tersebut belum tercemar dari limbah deterjen. Yang pertama, ada contoh pertama itu burung berkumpul di langit. Itu merupakan pertanda akan turunnya hujan. Yaitu apabila kucing sedang berkedip perlahan, itu tandanya kucing tersebut sudah mempercayai yang punyanya atau pemiliknya, atau dia sudah mengurangi rasa kewaspadaannya terhadap seseorang. Kita analisis berdasarkan analisis semiotik bahwa ini termasuk ke dalam teori Ferdinand de Saussure. Korelasinya yaitu dalam salah satu konsep utama teori Ferdinand de Saussure terdapat konsep signify and signify. Jika dicontohkan dari contoh yang tadi,
Salah satunya yaitu ketika anjing menggonggong saat ada seseorang yang melewatinya. Nah, ini termasuk ke dalam signifying dan signify-nya. Yang mana signify-nya? Yang signify-nya adalah seseorang ya. Seseorang ini yang menjadi trigger apa yang selanjutnya menjadi masuk ke dalam perasaan anjing tersebut, sehingga anjing tersebut merasa dia terancam. Ancaman ini dapat dikatakan sebagai signify-nya. Halo, saya ingin memperlihatkan contoh-contoh semiotika fauna yang ada di sekitar. Berikut contoh yang pertama. Dalam video yang sudah diperlihatkan dapat menunjukkan bahwa semut yang berkerubung atau berkumpul pada makanan. Hal tersebut dalam teori signifier atau signified oleh Ferdinand de Saussure disebut sebagai penanda atau signifier, di mana secara langsung dapat kita saksikan bahwa ada kumpulan semut yang sedang berkumpul pada makanan. Lalu dalam teori signified atau petanda dapat dimaknai bahwasannya semut menyukai gula, sehingga makanan yang ia datangi tersebut tentunya mengandung gula. Akhirnya semut pun berkumpul pada makanan yang mengandung gula tersebut. Selanjutnya merupakan contoh yang kedua adalah sebagai berikut. Dalam video yang sudah diperlihatkan, dapat menunjukkan dua kucing saling berhadapan dengan mimik muka yang menatap tajam dan buntut yang bergoyang-goyang, lalu menyerang satu sama lain. Ini merupakan penanda atau signifier dalam teori semiotika Ferdinand de Saussure yang dapat kita saksikan secara langsung dengan panca indera kita. Lalu selanjutnya, petanda atau signified. Hal tersebut memiliki makna bahwa kedua kucing tersebut sedang marah atau gelisah karena salah satu kucing menyerang sehingga kucing yang satu lagi ikut balas menyerang. Dapat kita lihat pula buntut kucing yang bergoyang-goyang. Itu menandakan kucing sedang merasa gelisah atau tidak nyaman, dan sorot mata yang tajam. Itu merupakan salah satu tanda bahwa ia sedang marah. Dapat terdengar pula auman kucing dengan suara yang keras yang memperjelas tanda bahwa kucing tersebut sedang marah dengan kucing yang satunya. Panggung mah Pak Dedinya tak aya tadi baru dak sareng Pak Ila teh jam 1:30-an lah ke cage. Video tersebut merupakan semiotika faunal atau disebut juga zoosemiotik, yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Dalam video tersebut menunjukkan seekor kucing yang sedang menjelati tubuhnya sendiri. Hal tersebut menandakan kucing membersihkan dirinya sendiri untuk pemeliharaan bulunya. Dengan menjelati dirinya sendiri, kucing membantu menyebarkan minyak alami secara merata di sekitar bulunya. Minyak ini melindungi dari kelembaban dan menyegel panas.
Dalam video tersebut menunjukkan seekor kucing selalu mengikuti kemanapun majikannya pergi. Hal tersebut menandakan kucing ingin meminta pertolongan kepada majikannya. Seringkali kucing akan mengeong dan mengikuti lantaran kemungkinan sedang kesakitan, takut, ataupun lapar. Dalam video tersebut menunjukkan kucing mengapa selalu mengikuti dikarenakan lapar. Selain itu, kucing pun akan memilih orang-orang yang sekiranya bisa mendeteksi aroma dan dapat mengulurkan bantuan dengan selalu mengikuti siapapun. memperlihatkan contoh lain dari semiotika faunal yang diperlihatkan oleh ikan cupang. Di video tadi memperlihatkan dua contoh semiotika faunal yang diberikan oleh ikan cupang. Yang pertama itu ada ngendok dan juga ada membuat buih. Yang pertama itu adalah ngendok. Ngendok itu merupakan salah satu cara berkomunikasi atau memberikan tanda bahwa ikan cupang tersebut sedang merasa terancam. Lalu yang kedua adalah membuat buih. Membuat buih itu sendiri mempunyai banyak tanda dan makna yang diberikan oleh ikan cupang yang biasanya diketahui oleh para pecinta cupang atau pencari cupang ya biasanya. Yaitu yang pertama adalah tanda bahwa ia senang dan nyaman dengan habitat atau kadar air yang ia sedang tempati. Lalu yang kedua, sebagai tanda bahwa mereka sedang atau ingin melakukan perkawinan. Lalu tanda yang terakhir itu adalah itu merupakan kawasan kekuasaan dari ikan cupang tersebut, karena teori menjelaskan bahwa cupang merupakan hewan yang teritorial. Terima kasih hadiahnya.